Ketika Nasdem mencalonkan Anies menjadi bakal calon presiden di tahun 2024, kemudian partai yang belum dapat kursi di Parlemen Pusat, PSI, mencalonkan Ganjar sebagai bakal calon presiden, dunia sosial media terbelah sudah. Pro Anies mulai pamer, anti Anies mulai mengasosiasikan Anies dengan kadrun dan follower PDIP, dan Puan meradang anti Ganjar. Kemudian mulai membuka aib dosa Ganjar terima suap di masa lalu terkuak. Langkah Nasdem yang melawan hegemoni Pak Presiden bisa membuat copot seluruh pejabat dari Partai Nasdem di pemerintahan saat ini, seperti yang diisukan oleh Bjorka. Kominfo akan dicopot, salah satunya, di mana Ganjar dipakai untuk ambil sebagian masa PDIP sebagai strategi cadangan Pak Jokowi 3 periode atau jadi wakil RI 2-nya Pak Prabowo. Pokoknya segala macam analisa, suka dan benci mulai bertebaran. Ini baru awal, sudah saling hujat. Alangkah indahnya negara netizen Indonesia ini. Lalu apa yang terjadi di tahun depan 2023 dan tahun-tahun selanjutnya di dunia? Itu semua seakan tidak penting. Walaupun Indonesia sebagai negara tengah, ketergantungan pada global player lebih dari 70% kebutuhan nasional impor dan ekspor nasional. Apa yang terjadi kalau analisa yang mengatakan bahwa dunia akan runtuh, complete decoupling, great reset akan terjadi di tahun 2023 dan di tahun 2024? Ini sebuah perkataan di awal yang pasti membuat sahabat semua berkerut kening, banyak yang tidak percaya. Namun saksikan video narasi ini sampai selesai. Di tahun 2023 bisa dikatakan tahun politik di Indonesia. Tahun fitnah, tahun framing, tahun hoax, tahun disinformasi pembunuhan karakter, tahun perpecahan atas kelompok satu yang tidak ingin orang dari kelompok lainnya menjadi pemimpin di Indonesia, tahun agama jadi senjata penghakiman kebenaran, tahun saling hina atas perbedaan suku dan ras, serta perbedaan status ekonomi. Peristiwa yang akan terjadi itu di negara kita ini lebih dikarenakan memang masih belum dewasa berpolitiknya. Jadi tetaplah kalian menganggap bahwa menjadi presiden dan merebut banyak kursi di parlemen serta jabatan politik adalah masalah paling penting bagi hidup Anda. Silakan. Namun apa yang akan terjadi di dunia pasti akan berimbas ke Indonesia, yang mana hal ini adalah fakta jauh lebih mengerikan dari apa yang kalian kerjakan memfitnah saudara sendiri. Kita bahas perlahan agar menjadi pertimbangan sahabat melangkah. Jangan sampai kita menjadi yang paling menderita di tahun-tahun hadapan. Sudah presidennya jadi bukan orang yang di pihak kita, tidak mampu lagi orangnya. Ya sudahlah, yang penting siapapun presidennya nanti, Anda tetap aman dari bahaya ekonomi dan dari bahaya kesehatan dunia. Itu penting. Stay healthy, stay alive, itu jauh lebih penting. Inilah masa survival skill kita diasah. Inilah masa survival of the nation kita diuji. Kita mulai datanya. Diawali dengan perang dagang di tahun 2017, di mana kalau sahabat sudah mengikuti serial bernegara New Mind, pasti sangat kenal dengan informasi yang mengingatkan dimulainya dengan perang dagang, di ujungnya akan ada perang militer. Sudah siapkah Indonesia? Dan hal itu terjadi. Sejak tahun 2017, Bosman turun gunung mengingatkan cara bernegara yang cara kelolaannya khususnya bidang ekonomi dikelola dengan cara ekonomi biasa. Dan ini sudah mengarah ke bahaya untuk Indonesia. Ada 3 cara kelolaan ekonomi bernegara. Pertama, ekonomi at normal condition. Kedua, ekonomi at crisis. Krisis apapun ya. Kemudian, economic at war. Kita sudah rincikan kepada semua pejabat dan masyarakat bahwa sejak tahun 2017, dunia sudah masuk pada economic at war. Ubah cara bernegara sektor ekonominya. Nggak percaya. Tidak ada persiapan sama sekali. Jadi kalau saja hal ini kita ingatkan dan sudah dilakukan kemarin-kemarin, sebagian saja, mungkin saat ini BBM tidak naik harganya. Pada tahun 2017, Trump, Presiden Amerika waktu itu, melakukan perang terhadap strategi harga murah Tiongkok di Amerika atau dumping price dengan mengenakan tarif pajak barang impor dari Tiongkok yang tinggi, menyebabkan barang-barang Tiongkok harganya naik 25-40%. Hal ini dibalas dengan Tiongkok atas barang Amerika di Tiongkok. Perang tarif, kemudian perang dagang itu, kemudian jadi perang keuangan. Saling serang mata uang masing-masing. Sesungguhnya hal ini bisa diartikan bukan hanya perang dagang, namun sudah masuk perang ideologi. Komen Bosman tentang perang ideologi ini banyak yang tidak paham, terutama pejabat keuangan dan pejabat ekonomi negaranya. Perang ideologi demokrasi Amerika versus komunis Tiongkok itu jelas sekali. Namun banyak yang mengabaikan, banyak yang tidak menganggap hal itu penting. Bahkan hal itu tidak ada. Kerja sama Indonesia ke salah satu pihak, yang miring ke salah satu pihak, akan punya arti menantang pihak lainnya. Tetapi ya sudahlah. Memang senangnya ngutang proyek Tiongkok dan ngutang dolar pejabatnya. Yang satu sangat Tiongkok, yang satu sangat Amerika. Kesamaannya hanya satu,
pada jago ngutang doang. Ya wis, biar wis. Posisi politik Indonesia sesungguhnya yang merugi, sehingga Tiongkok tidak maksimum ke Indonesianya. Begitu juga di sisi Amerika, tidak maksimum ke Indonesianya. Karena Indonesia nggak canggih memainkan perannya. Tidak secanggih Erdogannya Turki, tidak secanggih Lee Hsien Loong-nya Singapura. Sesungguhnya hal inilah awal kesulitan Indonesia kan banyak hal. Kemudian pandemi di akhir tahun 2019, pandemi mengakibatkan dunia lockdown yang berimbas menyetop 50% transaksi dunia. Pandemi di awalnya adalah political tool menjatuhkan Trump, dilanjutkan sebagai economic tool dari Bio Farma yang membuat ekonomi dunia jatuh. Ilustrasinya begini, ekonomi itu jatuh bisa cepat, namun naiknya sangat perlahan. Seperti misalnya pembangkit listrik tenaga batu bara. Ketika sedang jalan tiba-tiba harus di shutdown atau dimatikan. Ketika dinyalakan lagi perlu waktu 24 jam lebih agar panas tungku bisa siap sampai 100%. Katakan panasnya diturunkan 50%, maka tetap tidak bisa seketika suhunya dinaikkan. Tetap bertahap, setidaknya 12 jam. Namun lebih dari 6 jam sesungguhnya baru bisa kembali ke peak performance-nya. Ekonomi juga demikian. Turunnya kapasitas ekonomi 10%, menjalankannya lagi perlu 6 bulan sampai peak performance. Kalau turunnya hingga 50%, peaknya memakan hampir 3 tahun. Jadi sejak tahun 2020, ketika 50% kapasitas dunia ekonomi turun, ketika dinyalakan lagi di tahun 2021 akhir atau 2022 awal, puncaknya baru tahun 2025 harusnya. Namun ketika baru mulai jalan perang di Ukraina terjadi, strategi Amerika, NATO, Uni Eropa, Rusia disangsi. Rusia kena sanksi ekonomi. Rusia mungkin hanya memberikan 12% kontribusi ekonomi dunia, namun memberikan 25% lebih pengaruh ekonomi di Eropa, terutama energi. Ini yang tidak diperhitungkan karena Rusia ternyata tidak jatuh juga dan malah Eropa yang jatuh. Inflasi harga energi sudah naik 5 kali lipat. Sudah lebih dari 4 kali harga energi Eropa itu dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu zero covid policy-nya Tiongkok membuat 27 kota lebih ditutup di Tiongkok juga terjadi di awal semester 2022 ini. Masih di tahun ini juga. Semua ini membuat produksi Tiongkok turun, distribusi turun dan ekonomi Tiongkok terendah pertumbuhannya dalam 20 tahun terakhir. Jadi dunia menjadi belum jalan baik, efek pandeminya belum. Ditambah inflasi yang naik karena harga energi yang naik membuat ekonomi melambat di seluruh dunia. Harga barang dari Tiongkok rata-rata naik 20%-an dan distribusi terlambat. Hal ini membuat ekonomi dunia mengalami turunnya daya beli, inflasi tinggi, dan yang terburuk belum dijelaskan. Pertanyaan berikutnya adalah, bisa diakhiri dengan perang dunia kah seperti perang dunia pertama dan kedua? Inflasi dunia diakhiri dengan Great Reset perang dunia. Sekarang, apakah akan terjadi yang ketiga?